Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati semua elemen yang berhadir pada saat ini, daripada para pimpinan daya, para ulama Aceh, kemudian sahabat-sahabat dari alumni Darul Arafah, kemudian alumni Al-Azhar Mesir, kemudian keluarga besar KNPI, kemudian pihak-pihak sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang 5 atau 6 bulan yang lalu saya bertemu langsung dengan akhi Pak Zulfan di Pekanbaru. Beliau ada keinginan untuk mengundang ke Langsa, Aceh. Lalu setelah kita lihat tanggal, maka dapatlah tanggal hari ini. Datang tanggal 1, kemudian insya Allah saya besok akan ke Padang. Tapi bertolak dari Langsa nanti malam selesai acara langsung. Karena kita akan ada acara di Padang hari Sabtu siang. Dan sampai hari Ahad siang saya akan kembali ke Pekanbaru. Semua menyambut, Masya Allah. Semua fase umur menyambut. Dari mulai yang anak kecil Hanif, yang lama saya cari, ketemu ceramahnya, berpesan, videonya viral. Saya sendiri terkejut, anak saya jadi hafal ceramah saya. Hanif bisa hafal, Masya Allah. Maka ketika saya buat tulisan, diupload di fanpage Abdul Somad Tolong Hari, di mana kemudian bertemu dengan paman beliau dalam WhatsApp, ternyata dari Langsa, dan hari ini bertatap muka, senang sekali. Saya disambut oleh FPI biasa, disambut oleh Majelis Ulama biasa, tapi disambut oleh geng motor tadi. Iya, tadi geng motor terkejut. Motor syariah. Ternyata Aceh memang luar biasa penerapan syariahnya sampai ke geng motor. Bukan cuma ekonomi bisa mengkonversi bank konvensional ke bank syariah, tapi sampai ke geng motor syariah. Lalu kemudian disambut oleh KNPI juga, lama sudah jauh berjalan, tapi baru kali ini KNPI menyambut. Mudah-mudahan KNPI yang lain akan menyambut juga. Amin. 2 kali diulang oleh Akhi Fadil, kata beliau tidak dekat dengan saya. Saya masuk Darul Arafah tahun 1993. Saya tidak dekat dengan beliau karena waktu itu saya kelas 1 taksis, beliau kelas 4. Dan antara kelas 1 dengan kelas 4 memang tidak boleh dekat, karena setahun berikutnya beliau akan jadi mudabir. Mudabir itu kedudukan maqamah mahmudah. Jadi otomatis kami tak bisa dekat. Begitu sampai di Mesir juga tak bisa dekat. Saya tahun 1, beliau sudah tahun 3 Fakultas Syariah. Tapi terus terang beliau adalah tokoh idola saya dalam main bola. Luar biasa. Saya di KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, dan beliau di KFA, keluargaan mahasiswa Aceh. Waktu itu kita punya kedekatan yang sangat luar biasa, karena suasananya memang saat itu membuat kita dekat, karena banyak hal historis, sejarah dan lain sebagainya. Kemudian hari ini bisa berjumpa dengan Ustaz Al-Mukarram Awalul Dzikri. Beliau sahabat, sama-sama dulu di pelatihan Jurang Mangu Timur tahun 1998. 2018 pas 20 tahun bersama dengan. Tak ada yang berubah. Saya sangka beliau calon doktor agak sombong. Ternyata tetap seperti dulu, tetap akrab, tetap hangat, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini tidak hanya di dunia ini, sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Dalam surga Jannatul Firdaus. Pertemuan ini hanyalah sebagai sarana, wasilah, jalan. Kalau sudah bertemu, tentu ke depan ada target yang mau dicapai. Paling tidak targetnya sebagai kuntum khaira ummah terbaik, yang kita laksanakan adalah ta'muruna bil ma'ruf,
mengajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat munkar. Di hadapan saya ada bapak-bapak anggota legislatif DPRD, DPRK. Maka mereka berjuang dengan parlemen, diambil dari bahasa Prancis parler, ngomong. Mereka itu berjuang ya dengan omongannya itu, biadi dengan tangannya itu, dengan tanda tangannya itu. Dengan itulah dia memperjuangkan. Saya mungkin dengan suara saya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Ustaz ceramah kuat sekali? Ya dengan itulah saya berjuang. Kalau dengan suara pun tak juga boleh, tanda tangan saya pun tak laku. Apa yang mau saya perjuangkan lagi? Nah, jadi bisa berkumpul bersama. Adapun yang disampaikan Pak Zulfan, bagaimana dulu cerita awalnya, saya pulang tahun 1998 ke Mesir, pulang tahun 2002, kemudian ke Malaysia 2003 awal, tidak selesai 2004 pindah ke Maroko, kemudian 2006 akhir selesai, langsung haji, tembus tenaga musiman, 2007 awal pulang, tak jelas pekerjaan, pengacara, pengangguran banyak acara, mau masuk universitas tidak punya relasi, mau kemana, akhirnya mau balik ke kampung. Sebenarnya tidak terlalu susah juga, di kampung ada kebun, tidak banyak tapi cukuplah untuk hidup. Tapi kalau kita sekolah balik ke kampung, itu orang kan standarnya dia mesti mengajar, mesti dosen, mesti punya pesantren dan lain sebagainya. Kemudian saya dengan beberapa sahabat membuat kelompok terjemah, makanya ada beberapa buku terjemah saya. Sahabat kawan-kawan bertanya, kapan ini diterjemah? Dulu waktu awal-awal pulang. Kemudian pulang ke Riau, tepatnya bulan suci Ramadan, menggabungkan diri dengan satu lembaga. Inilah pentingnya kita jangan jalan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, berjamaah dengan daya, berjamaah dengan pesantren, berjamaah dengan KNPI, berjamaah dengan IKAT. Yang penting ada jamaah. Jangan sampai tidak punya jamaah sama sekali. Lalu kemudian menggabungkan diri dengan kakak kelas. Ini pentingnya. Enaknya sekarang adik-adik yang pulang dari Timur Tengah itu sudah ada payungnya. Kalau di Makassar kemarin kita duduk bersama seperti ini juga, baru sampai kita langsung dialog dengan ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Sampai di Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah. Kalau di Pekanbaru, di Riau, namanya IAAI, Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Tapi sebenarnya isinya sama semua, yaitu alumni-alumni Al-Azhar. Hanya saja cakupan ikat ini lebih besar bagi yang datang dari alumni Madinah, alumni Tunisia, Aljazair, maka kita bisa lebih banyak berperan. Kemudian apapun yang kita lakukan, bagi yang hobi menulis, ya menulis. Ustaz Awalul Zikri membuat web konsultasi fikih sesuai dengan spesialisasi beliau, yaitu fikih muqaran, perbandingan mazhab. Bagaimana menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tentu saya pribadi, karena memang basic saya bukan fikih. Kalau ditanya orang tentang fikih, saya selalu mengatakan, tidak pernah saya mengatakan menurut saya. Saya hanya membaca fatwa Syekh Atiyah Saqar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, kemudian fatwa dari ulama Kuwait, Abdullah Balfaqih. Itulah yang saya jawabkan, hanya mengutip saja. Tentu ke depan saya lebih banyak dapat manfaat dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh ustaz sahabat kita sendiri, kawan kita, yang kita tahu kualitas keilmuannya, dari www.konsultasifikih.com. Apa yang bisa kita buat? Yang mau menulis, silakan menulis. Yang mau berceramah, silakan ceramah, direkam, diupload di internet. Upload aja dulu. Masalah like-nya berapa, tak usah dihitung. Karena terkadang kita upload pagi, kita cek sore, belum ada like. Rupanya waktu kita upload tadi paket sudah habis. Setelah itu Allah hanya menyuruh kita berbuat, wa qul i'malu, berbuatlah. Berbuatlah. Fasayarallahu
Allah amalakum, Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan melihat, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat. Yang penting kita buat dulu kajian. Ketika pulang ada seorang sahabat mengajak saya buat kajian di masjid. Katanya masjid ini di daerah komunitas masyarakat yang mapan. Masyarakat mapan ini secara ekonomi cukup, cuman kurang ke masjid. Jadi saya, Ustaz Somad, dulu kuliahnya apa? Saya bilang di Darul Hadis. Bisa tak buat pengajian khusus hadis saja? Kita buat Sabtu subuh, karena itu hari libur. Jadi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak insya Allah bisa datang karena tidak terhalang mau mengantar anak ke sekolah. Oke, insya Allah saya datang. Tapi karena kita baru pulang itu tentu yang kita inginkan, pertanyaannya jamaahnya ramai apa tidak? Kata yang mengajak saya, kakak serius, abang saya, apa katanya? Kita tengoklah besok. Ternyata seperti yang diprediksi lebih banyak tiang dari orang. Jadi kami pun buat kajian dimulai tahun 2009, 10, 11, 12. 2013, 4 tahun kita buka kajian di situ. Fokus satu hadis satu subuh saja. Subuh satu hadis. Jadi ceritanya hanya tarjamatul rawi, siapa periwayatnya, biografinya, lahirnya di mana, hadisnya berapa, bagaimana akhlaknya. Kemudian setelah itu kita jelaskan makna yang terkandung, makna kosakata, kemudian asbabul wurud kalau ada. Kemudian makna kajian terkait dengan fikihnya, kalau ada hukum fikih, kalau ada akidahnya, itu saja. Persis membacakan diktat muqarrar waktu di Al-Azhar dulu. Lalu kemudian setelah itu jamaah pun banyak, kita pindah ke masjid satu lagi, sekarang pindah ke masjid yang keempat. Masjid yang lama itu tetap juga diisi oleh alumni, adik kelas, senior-senior, sahabat-sahabat. Nah, jadi kebetulan ada senior kita namanya Dr. Mustafa Umar, Azhari juga, Taman Al-Azhar. Cuman beliau jauh di atas kita, turas. Nah, kita ini muasir. Beliau kalau selevel kitabnya mungkin Fathul Bari dah. Lalu kemudian beliau punya satu program yang unik, yaitu namanya tafsir video. Jadi saya pun awal melihat itu, loh ini tafsir kok video. Jadi semua tafsir beliau tulis. Ada namanya tafsir Al-Ma'rifah, tapi beliau membuatkan dalam bentuk video. Ternyata pengamatan beliau tidak semua orang baca buku. Ada pun yang baca buku kadang cuma tahan setengah halaman, habis itu dia tertidur. Bahkan sekarang orang yang kena amnesia susah tidur pun kalau megang buku